Kembali lagi di channel Daniel Siu. Nah, di sebuah video kali ini saya akan mereview perbandingan mobil. Tapi yang ini sekarang beda lagi, ini di SUV, bukan mobil balap, bukan mobil yang 1 miliar ke atas, bukan. Ini masih di bawah 1 miliar, SUV. Artinya mobil gagah, tangguh, kuat, bisa off-road, bisa melewati segala medan. Nah, saya akan membahas perbandingan antara Ford Everest versus Isuzu MU-X. Ford Everest versus Isuzu MU-X. Nah, apa sih bedanya di antara kedua itu? Saksikan terus video ini dan jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Nah, ya, kembali lagi bersama saya. Buat yang bertanya-tanya, ini kenapa jaraknya bisa sampai jauh? Nah, ini jaraknya kenapa bisa sampai jauh? Nah, ini saya memakai tongsis yang sudah saya review kemarin. Nah, oke, kita lanjut lagi ke perbandingannya. Nah, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya mulai dari Ford Everest dulu. Oke, kelebihannya Ford Everest pertama, dibanding Isuzu MU-X, kelebihannya Ford Everest pertama tuh dia itu tampangnya tuh lebih dia tuh body mobilnya tuh lebih besar dibanding yang SUV yang lain, dibanding Isuzu MU-X, Pajero Fortuner, dia tuh lebih besar Ford Everest. Nah, yang kedua, dia tampangnya lebih gagah dan dia ground clearance itu lebih tinggi. Ground clearance itu dari tanah ke permukaan paling bawah mobil itu. Nah, itu namanya ground clearance. Dia ground clearance-nya 236 mm. Nah, sedangkan Pajero baru mencapai 218 mm dan Rasterios 220 mm dan seperti itu. Dan Isuzu MU-X dia ground clearance-nya dia baru 223 kalau nggak salah ya. Iya kayaknya deh. Nah, itu yang tadi. Yang pertama dia lebih, yang kedua dia lebih gagah, tangguh. Nah, yang pertama dia lebih besar. Yang ketiga tuh Ford Everest itu dia bukan dalamnya, itu mobil seharga 500 jutaan seperti itu. Mobil yang seharga 500 juta seperti itu, bukan, maksudnya 700 juta harganya, dia sudah bisa parkir sendiri. Nah, tidak ada mobil, bukan jarang tapi tidak ada mobil yang seharga 700 jutaan dan di bawahnya pun tidak bisa parkir sendiri. Nah, ini adalah SUV dan mobil termurah yang bisa parkir sendiri. Nah, dia itu selanjutnya yang keempat, saking tingginya Ford Everest mempunyai ground clearance saking tingginya. Jadi kalau misalnya ada batu-batu di belakang yang besar atau mungkin, nah dia gak bakal kena kalau kita mundur karena itu saking tingginya ground clearance-nya. Kalau di kiri sampingnya ground clearance-nya 236, kalau di belakangnya bisa 250. Lebih benar. Ford Everest ground clearance-nya luar biasa. Mobil SUV dia ground clearance-nya itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, harga cenderung lebih mahal. Ya, itu saking mahalnya Ford Everest. Saking mahalnya Ford Everest dia
dia seperti itu. Dan apabila garasi Anda panjangnya cuman mungkin 4,7 meter, itu sudah tidak muat karena dia besar dan dia panjang, dia lebar. Dan apabila garasi Anda di sebelah sampingnya ada motor dan dia sisanya cuma 1 meter, tidak muat. 1 meter seberapa sih? Nggak muat, tidak memuat. Nah, terus kekurangannya lagi itu dia merek Ford. Nah, sedangkan kita aja hampir di sini tidak menyebut sebuah mobil yang namanya merek Ford. Ford kan Ford Everest, jadi namanya di merek Ford. Nah, nih kita aja satu hari aja paling menyebutnya, paling kalau mau ngomong mobil paling menyebutnya Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, nah terus Datsun. Nah, itu doang, itu Suzuki, Isuzu. Nah, sedangkan kalau misalnya seperti Ford dan Honda yang tadi, dan Ford itu orang jarang-jarang sebut ya. Orang jarang-jarang sebut mobil Ford, dan dia yang kekurangannya ada satu itu, udah ada dua. Sekarang yang ketiga. Kalau kita jarang nyebut mobil Ford, memang mobil Ford yang lain tuh masih jualan. Tapi kalau Ford Everest itu udah nggak jualan lagi. Sedangkan kalau arti nggak jualan lagi itu, dia masih jualan di showroom, tapi mau jualnya tuh susah. Jadi jarang-jarang ada orang yang mau jualan gitu. Nah, yang keempat, tampangnya itu tidak seperti Pajero Fortuner yang anak muda masih suka sedikit. Walaupun Fortuner kayak agak bapak-bapak sedikit, tapi minimal Fortuner masih ada anak muda yang suka. Nah, sedangkan Ford Everest gimana ya liatnya ya gitu, mobil bapak-bapak, kelihatannya mobil bapak-bapak banget dari modelnya. Ya, mobil bapak-bapak seperti itu. Expander juga mobil bapak-bapak, dan Wuling Cortez juga bapak-bapak. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kelebihannya Isuzu MU-X. Itu bukan biasa, banyakkan orang rata-rata menyebut nama Isuzu jadi Suzuki loh. Beneran. Kalau Isuzu kan S-nya itu ada di Suzuki. Nah, terus ada Su. Isuzu kan ada Su. Nah, Su. Nah, terus kalau dibalik hurufnya, kalau dibalik-balik gitu hasilnya jadi Suzuki beneran. Nah, makanya orang kadang bingung ini Isuzu atau Suzuki nih. Nah, kadang orang sebut Suzuki jadi Isuzu, Isuzu jadi Suzuki. Nah, seperti itu. Dia memiliki saingan. Nah, oke. Isuzu mempunyai kelebihan pertama. Mobil Isuzu MU-X mempunyai kelebihan yang pertama, harganya cenderung murah, bahkan saking murahnya dia, Ford Everest dihargai 800 juta, sedangkan Isuzu MU-X dihargai 400 juta, dan dia sudah mendapat mobil besar. Itu yang berarti Isuzu, maksudnya Ford Everest itu bisa dapat 2 kalinya Isuzu MU-X. Nah, dia sudah lebih murah, tampangnya cakep. Nah, terus yang kedua, dia pakai jok kulit. Nah, oh iya, yang tadi guys, Ford Everest mempunyai kekurangan. Mobil yang seharga 800 juta lebih tidak memiliki kunci keyless. Jadi apabila Anda mau masuk harus pegang kunci, dan itu sangat meribetkan, tidak memudahkan hidup Anda. Mending Anda cari mobil yang lain. Nah, karena mobil tuh zaman sekarang tuh rata-rata keyless guys. Motor aja keyless, apalagi mobil. Nah, jadi kalau kita masuk yang tadinya kunci dikantongin jaraknya harus 1 meter, nah sekarang harus pencet kunci, harus pegang kunci lagi. Nah, terus masuknya bukan nyalainnya mesin. Biasanya mobil nyalain mesin zaman sekarang kan pakai tombol, tinggal tombol minimal kunci jarak 1 meter seperti biasa. Nah, sekarang itu yang Ford Everest harus
ditancap kunci dulu. Ribet banget guys, itu menyusahkan hidup Anda sebenarnya. Nah, kalau kelebihannya Isuzu MU-X itu ada start button, joknya pakai kulit. Nah, terus yang ketiga itu Isuzu MU-X tuh banyak banget tempat penyimpanannya. Itu praktis sekali apabila Anda bawa minum, Anda tidak mati kekeringan di situ. Nah, karena banyak sekali botol holdernya dan ya seperti itu. Nah, kekurangannya Isuzu MU-X pertama, mobil bapak-bapak dari depan saja sudah ketahuan tidak ada anak muda yang mau pakai. Kedua, sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Yang kedua, nggak ada pintu belakang otomatis. Jadi kalau apabila Anda bawa barang mau buka pintu belakang otomatis, dia nggak bisa. Kalau Ford Everest bisa. Pajero nggak bisa juga sih. Sama, nggak apa-apa lah. Nah, oke. Saya akan menunjukkan gambarnya masing-masing. Maaf kalau mobil kalian ada Ford Everest atau ada Isuzu MU-X ngomongin, maaf. Nah, sekarang kita nih mobil Ford Everest tuh seperti ini. Udah seperti jelas ya, karena setiap kali saya review video jelas sekali gambarnya tuh. Tidak ada kamera gerak untuk menunjukkan gambarnya nih. Nah, itu Ford Everest eksteriornya. Nah, kalau Ford Everest interiornya itu dia seperti ini. Yang setir ini, nah. Nah, seperti ini. Tuh. Bisa kalian lihat. Di sebelah kiri itu masih ada tombol putih-putih tuh. Di sebelah kiri setir, bawahnya sedikit tuh ada putih-putih sandisk. Nah, itu dia masih tancap kunci, harus pakai tancap kunci. Nah, terus kalau misalnya Isuzu MU-X eksteriornya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Seperti ini dia. Dan kalau misalnya nih seperti ini, warna merah lebih jelas ya, lebih terang. Maaf, kameranya goyang-goyang, wajar karena ini harus dipegang pakai tangan tongsisnya. Nih, seperti ini. Gagah sih MU-X. Nah, kalau misalnya Isuzu MU-X interior itu Isuzu MU-X interior. Nah, itu dia seperti ini. Dia ada 2 airbag seperti biasa dan dia seperti ini. Joknya sudah kulit. Nih. Sebenarnya airbag di MU-X tuh banyak sih. Yang ini sebenarnya aslinya. Depannya seperti ini. Yang masuk Indonesia joknya tuh warna putih. Nih seperti ini nih. Nah, oke, sekian review saya mengenai Isuzu MU-X versus Ford Everest. Lebih worth it mana ya? Jelas ya, Isuzu MU-X lebih worth it, lebih value for money dibanding Ford Everest. Nah, oke, sekian saja dari video saya. Jangan lupa
tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Danisiusiu dan Daniel Johnson. Komentar di bawah, follow Instagram dan Facebook kami yaitu @danisiusiu.com. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.